تو داره ما فدراسیون داره میفیجان تو نیرو دریایی بابا الان صداش در اموال مهمات زن خدا. Pada malam 22 Maret, sebuah operasi militer berskala besar dilancarkan ke arah timur Teheran. Pesawat pembom B-1B Lancer dan jet siluman F-35 Lightning II bergerak menuju target utama, kawasan Damavand, sekitar 50 km dari ibu kota Iran. Lokasi ini bukan sekedar fasilitas militer biasa. Terletak di koridor strategis antara kompleks penerbangan Kojir dan fasilitas nuklir Parchin, Damavand diyakini menjadi salah satu pusat produksi senjata bawah tanah terbesar Iran, menghubungkan dua pilar utama program rudal dan nuklir negara tersebut. Pemilihan lokasi ini mencerminkan strategi jangka panjang Iran. Citra satelit menunjukkan bahwa kepadatan sistem pertahanan udara di sekitar kawasan ini jauh lebih tinggi dibanding wilayah lain di Iran. Situs ini dijaga dengan prioritas tertinggi. Namun kondisi tersebut berubah drastis. Sejak dimulainya gelombang serangan pada 28 Februari, sistem pertahanan udara Iran secara bertahap dilumpuhkan. Sistem seperti S-300 dan Bafar 373 bersama radar dan pusat komando dihancurkan dalam operasi berlapis. Perisai Damavand runtuh. Fase pertama serangan dimulai dengan peperangan elektronik. Jet F-35 mengacaukan radar yang tersisa, melumpuhkan sistem peringatan dini dan membutakan kemampuan deteksi Iran. Dalam kondisi tersebut, gelombang berikutnya yang terdiri dari F-35 dan F-16 mendekati target untuk melancarkan serangan awal. Sasaran pertama adalah pintu masuk terowongan. Namun ini bukan sekedar pintu masuk biasa. Menurut laporan yang pernah bocor dari kelompok oposisi Iran, kompleks bawah tanah di Kojir memiliki terowongan utama sepanjang sekitar 1 km dengan lebar 12 meter. Terowongan ini bercabang menjadi 6 jalur tambahan, masing-masing sepanjang setengah kilometer, membentuk jaringan bawah tanah yang menyerupai kota tersembunyi. Seluruh struktur ini diperkuat beton dan terkubur di kedalaman antara 20 hingga 100 meter di dalam inti gunung. Gelombang berikutnya melibatkan jet tempur F-15 yang menjatuhkan bom berpengandu JDAM dengan hulu ledak BLU-109 seberat 2.000 pon. Targetnya tetap sama, menutup akses masuk dan keluar. Serangan ini membuka jalan bagi fase utama. Di dalam kompleks tersebut, aktivitas produksi berlangsung dalam skala besar. Kelompok industri seperti Hemmat memproduksi badan rudal balistik dan melakukan perakitan akhir. Sementara itu, kelompok lain menjalankan produksi massal rudal famili Fateh 110 di beberapa fasilitas terpisah. Jalur produksi untuk rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan hingga 1.400 km juga berada di dalam jaringan terowongan ini. Gudang-gudang bawah tanah menyimpan ratusan rudal siap luncur, serta ribuan ton bahan bakar roket padat dan komponen kimia yang menunggu proses pencampuran menggunakan mesin khusus seperti mixer planet. Skala operasinya sangat besar. Ledakan sekunder yang berlangsung selama beberapa menit menjadi indikasi kuat besarnya bahan yang tersimpan di dalam. Serangan JDAM menghancurkan beberapa titik masuk secara simultan, menjebak ratusan personil di dalam kompleks. Para insinyur, teknisi dan operator produksi kehilangan akses ke dunia luar dalam hitungan detik. Jalur evakuasi terputus, sistem ventilasi berhenti. Namun tujuan operasi tidak berhenti pada penutupan akses. Target utama berada jauh di dalam gunung. Disinilah fase paling destruktif dimulai. Pembom B-1B Lancer menjatuhkan bom penetrasi GBU-72 seberat 5.000 pon. Bom ini dirancang untuk menembus lapisan beton dan batuan sebelum meledak di dalam struktur bawah tanah. Sasarannya sangat spesifik, unit pencampur bahan bakar padat, fasilitas uji mesin rudal, serta jalur perakitan akhir. Fasilitas ini bergantung pada mesin-mesin berteknologi tinggi yang berada di bawah kontrol ekspor internasional yang diduga Iran peroleh melalui jalur tidak resmi. Kehancuran fasilitas ini menciptakan dampak jangka panjang, karena penggantian peralatan tersebut membutuhkan bertahun-tahun. Serangan ini bukan yang pertama. Pada Oktober 2024,
Israel pernah menghancurkan 12 unit mixer planet di kawasan Kojir. Namun pada saat itu, pertahanan udara Iran masih aktif, waktu operasi terbatas, dan tidak ada kesempatan untuk serangan berulang. Operasi kali ini berbeda. Dengan pertahanan udara yang telah dilumpuhkan, durasi operasi yang lebih panjang, dan kombinasi serangan berlapis, target-target yang sebelumnya sulit dijangkau, kini dapat dihantam secara langsung dan berulang. Hasilnya adalah perubahan signifikan dalam kemampuan produksi rudal Iran. Bukan hanya fasilitas yang dihancurkan, tetapi juga seluruh ekosistem industri yang menopangnya. Pada tahun 2026, kondisi operasional di Iran telah berubah secara drastis. Jaringan pertahanan udara yang sebelumnya menjadi pelindung utama, kini telah runtuh, memungkinkan pesawat koalisi beroperasi di wilayah udara Iran selama berjam-jam tanpa hambatan signifikan. Dalam konteks ini, penggunaan bom penembus bunker seperti GBU-72 menjadi sangat efektif. Amunisi ini memiliki kemampuan penetrasi yang cukup untuk menjangkau terowongan di kawasan Damavand yang berada pada kedalaman antara 20 hingga 100 meter. Sementara itu, bom berpemandu laser GBU-28 digunakan untuk menargetkan pintu masuk terowongan yang lebih dalam dan diperkuat. Selain itu, berbagai struktur pendukung seperti gedung administrasi, pusat logistik, dan tempat perlindungan personil juga menjadi sasaran. Kecepatan tinggi dari amunisi yang digunakan membuatnya hampir mustahil untuk dicegat. Pada malam itu, intensitas serangan mencapai puncaknya. Sebagian jaringan terowongan diketahui membentang hingga ke Gunung Cacit di utara, sekitar 300 meter di atas medan sekitarnya, yang menampung kompleks bawah tanah kedua. Dengan struktur berlapis seperti ini, puluhan jet tempur dikerahkan untuk satu target kompleks. Tak terelakkan, serangan tersebut memicu reaksi berantai. Bom yang menghantam fasilitas penyimpanan memicu ledakan besar, menyulut ribuan ton bahan bakar roket padat, serta amunisi siap pakai. Rekaman warga memperlihatkan langit berubah menjadi oranye terang dengan ledakan sekunder yang terus berlangsung selama beberapa menit, menunjukkan skala kehancuran yang sangat besar. Namun, Damavand bukanlah target pertama. Pada 5 Maret, Amerika Serikat telah lebih dahulu menyerang wilayah yang sama, menyebabkan ledakan besar di garnisun IRGC Hadarkar. Serangan pada 22 Maret merupakan gelombang kedua, yang secara khusus menargetkan struktur yang belum sepenuhnya hancur pada fase awal. Strategi yang diterapkan koalisi bersifat sistematis, menyerang, mengevaluasi melalui citra satelit, lalu kembali untuk menyelesaikan target. Setiap upaya Iran untuk membuka kembali akses dalam waktu 48 jam langsung direspons dengan serangan lanjutan. Pada malam yang sama, IDF mengidentifikasi 4 kategori target tambahan: depo mirdal anti pesawat, pabrik senjata milik Kementerian Pertahanan, fasilitas produksi IRGC, serta markas besar Kementerian Intelijen. Dan Damavand hanyalah bagian dari operasi yang lebih luas. Pada 21 Maret, depo amunisi di bawah struktur yang diperkuat di Pangkalan Latihan Angkatan Laut Sirjan mengalami kerusakan parah. Laporan menggambarkannya sebagai salah satu ledakan terbesar yang terjadi sejauh ini, dengan kolom api besar dan ledakan sekunder beruntun yang berlangsung selama beberapa menit, menunjukkan skala kehancuran yang sangat besar. Tak jauh dari sana, pangkalan rudal balistik Haji Abad, sebuah kota rudal di Provinsi Hormuz, sebelumnya telah dihantam oleh pembom B-2 Spirit pada fase awal. Konsentrasi serangan di wilayah selatan ini menunjukkan bahwa infrastruktur angkatan laut dan rudal Iran di sepanjang pesisir Selat Hormuz sedang dibongkar secara sistematis. Di wilayah barat, depo amunisi di pangkalan udara Desful atau Wati juga hancur dalam ledakan besar. Lokasi ini dikenal sebagai salah satu titik peluncuran utama rudal balistik yang diarahkan ke Israel. Rekaman yang beredar memperlihatkan rangkaian ledakan sekunder, bukti bahwa persediaan dalam jumlah besar turut hancur. Operasi pada 21 hingga 23 Maret bukanlah peristiwa terpisah. Sejak akhir Februari, setiap rantai mata produksi rudal dan drone Iran telah menjadi target. Dan pada akhir Maret, sebagian besar rantai tersebut dilaporkan telah terputus. Di sekitar kompleks nuklir Isfahan, unit pertahanan di bagian selatan diserang 2 kali antara 6 hingga 18 Maret. Serangan pertama menghancurkan struktur di atas permukaan,
sementara serangan kedua meruntuhkan koneksi bawah tanah. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat komando dan kendali untuk perlindungan fisik kompleks, termasuk jaringan terowongan yang dibangun sekitar tahun 2007. Kedua pintu masuk terowongan berhasil dihancurkan. Unit pendingin yang dilindungi beton juga hancur dan bagian bawah tanah mengalami keruntuhan pada serangan kedua. Implikasinya sangat signifikan. Meskipun fasilitas nuklir Isfahan masih mungkin utuh secara fisik, sistem perlindungan dan koordinasinya telah runtuh. Tanpa pusat komando, sistem peringatan dini dan kemampuan respons darurat, fasilitas tersebut praktis menjadi tidak berdaya. Di sektor lain, pabrik drone di distrik Humayshar, Isfahan, yang memproduksi drone kamikaze Shahed, hancur total antara 8 hingga 11 Maret. Citra satelit yang dirilis oleh United States Central Command menunjukkan kontras mencolok dari fasilitas aktif pada 3 Maret menjadi puing-puing tak dikenali pada 12 Maret. Sementara itu, pabrik perusahaan pengembangan serat super canggih di selatan Qazwin juga dihancurkan dalam rentang 5 hingga 17 Maret. Semua perkembangan ini mengarah pada satu kesimpulan utama. Operasi yang dilakukan bukan sekedar serangan militer konvensional, melainkan upaya sistematis untuk membongkar seluruh ekosistem produksi dan operasional militer Iran, dari hulu hingga hilir. Pertanyaan adalah, mengapa fasilitas ini menjadi sangat penting? Perusahaan tersebut memproduksi serat karbon, material krusial dalam konstruksi badan rudal balistik Iran. Ringan, namun sangat kuat, serat karbon memungkinkan rudal memiliki jangkauan lebih jauh dengan daya tahan struktural yang tinggi. Pada Mei 2025, Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan ini karena keterkaitannya dengan Angkatan Udara Garda Revolusi Iran. Menjelang serangan, juru bicara militer Israel dalam bahasa Farsi bahkan memperingatkan. Tak lama setelah itu, citra satelit menunjukkan bahwa struktur utama fasilitas tersebut telah hancur total. Serangan tidak berhenti di situ. Fasilitas perakitan rudal balistik di Ku-e-Barajali, bagian dari kompleks Kojia dan pusat perakitan akhir rudal Ihan, mengalami kerusakan parah pada 7 Maret. Tempat ini merupakan tahap terakhir dalam proses produksi, di mana seluruh komponen dirakit menjadi sistem rudal yang siap digunakan. Data citra sebelum dan sesudah serangan mengonfirmasi bahwa jalur perakitan tersebut tidak lagi dapat beroperasi. Di lokasi lain, sebuah pabrik turbin di kawasan industri Shokohia juga menjadi sasaran. Fasilitas ini memproduksi komponen penting untuk mesin rudal dan drone. Serangan turut menyasar bandara terdekat, serta fasilitas produksi rudal di timur Teheran, yang sebelumnya telah dihantam pada fase awal kampanye. Rekaman terbaru menunjukkan kerusakan lanjutan akibat serangan berulang. Strateginya jelas, bukan hanya menyerang, tetapi kembali untuk memastikan target benar-benar dilumpuhkan. Analisis dari lembaga riset menunjukkan kerusakan signifikan pada fasilitas pencampuran dan pengecoran di kompleks Kojia. Jika disusun dalam satu rangkaian, dampaknya menjadi sangat jelas. Pabrik serat karbon di Qazvin hancur, fasilitas pencampuran bahan bakar padat di Kojia rusak, jalur perakitan akhir di Ku-e-Barajali tidak berfungsi, pabrik turbin dan mesin mengalami kehancuran, fasilitas produksi drone Shahed rata dengan tanah, gudang amunisi di Serjan dan Desful meledak, pusat komando dan kendali di Isfahan runtuh. Seluruh rantai produksi, dari bahan mentah hingga penyimpanan akhir, telah diputus secara sistematis. Dari sudut pandang strategis, muncul satu pertanyaan penting. Ketika koalisi dari 22 negara yang mewakili sebagian besar kekuatan udara dan laut dunia berada di depan pintu, opsi militer apa yang tersisa? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.